Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview Manjaro. Ya, ini adalah Linux Manjaro yang menggunakan desktop environment KDE, dan ini bukan Manjaro Linux versi Mikah seperti yang sudah saya review sebelumnya. Ini adalah rilis terbaru dari Manjaro, yaitu Manjaro Nibia versi 20.2. Ya, ini adalah versi rilis baru, meskipun kalau Anda saat ini menggunakan Manjaro versi 20.1, tentu Anda akan mendapatkan update yang rutin karena memang Manjaro mengambil basis dari Arch Linux yang beraliran rolling release, sehingga Anda akan terus mendapatkan update software terbaru saat memang sudah ada updatean, dan rilisnya luar biasa cepat. Tetapi untuk Anda yang baru mengenal Linux dan ingin menginstal Manjaro, maka akan direkomendasikan untuk menggunakan Manjaro yang versi terbaru tentunya. Dan ini adalah Manjaro Nibia 20.2 dengan desktop environment KDE. Jika Anda ingin mendownload Manjaro, maka Anda bisa mengunjungi halaman resminya, yaitu di manjaro.org. Kemudian di halaman download, di sini ada 3 edisi official, 4 tepatnya. Ada arsitek yang versi minimalis, kemudian ada XFCE yang secara konsumsi memori termasuk ringan, kemudian yang saat ini kita bahas adalah versi KDE Plasma, lalu Manjaro versi GNOME, dan tadi ada versi arsitek jika Anda ingin melakukan konfigurasinya secara manual. Dan sebenarnya dari sisi edisi pun, karena Manjaro ini komunitasnya bisa dibilang sangat kuat, banyak sekali versi Manjaro dengan desktop environment dan untuk arsitektur yang lain bisa Anda pilih, tetapi fokus kita sekarang ada di Manjaro dengan desktop environment KDE Plasma. Saat Anda mendownload ini ukurannya sekitar 2,9 GB, yang mana secara ukuran file ISO tidak terlalu besar, tidak sebesar Ubuntu Kylin, apalagi tidak sebesar Endless OS atau Black Arch yang ukurannya sampai belasan giga. Jadi silakan Anda bisa mendownloadnya dengan torrent atau langsung mendownload dengan mendownload file ISO-nya. Lalu dari sisi popularitas, tentu kita tidak menyaksikan lagi, tidak meragukan lagi popularitas Manjaro. Dari situs distrowatch.com pun di sini popularitasnya masih stabil, ada di peringkat 2 di bawah MX Linux. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang lebih mengenal Manjaro daripada MX Linux, yaitu hanya masalah statistik yang dikeluarkan oleh distrowatch.com saja. Dan yang membedakan di sini antara Manjaro versi sebelumnya dengan versi yang sekarang tentu saja dari sisi aplikasi bawaannya. Di sini bisa Anda lihat bahwa yang berwarna hijau ini berarti adalah paket software yang memang terbaru, ya selalu baru, karena memang Manjaro selalu diupdate dengan sangat cepat. Ya, seperti itu saja karena kita sudah pernah membahas Manjaro sebelumnya. Kemudian dari sisi konsumsi memori, untuk Manjaro yang menggunakan desktop environment KDE ini, jika kita tes dengan menggunakan tools NeoFetch, maka ukuran memori yang digunakan saat saya rekaman ini sekitar 1,3 GB. Itu karena saya menjalankan focus screen, dan tadi ketika belum menjalankan aplikasi apapun, memori yang dipakai sekitar 1 sampai 1,1 GB. Ya, ini cukup ringan sebenarnya, tetapi tentu saja ditujukan untuk Anda yang paling tidak memiliki RAM 4 GB untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Ya, kemudian dari sisi desktop environment, ini KDE Plasma 520. Berarti ini adalah KDE Plasma yang baru. Window Manager kayak Win, Theme, Icon tentu bisa di customisasi, dan kernel 5.9 ya. Tentu dengan versi kernel yang sudah dioptimisasi oleh tim Manjaro itu. Itu dari sisi memori. Kemudian dari sisi aplikasi bawaannya, karena menggunakan desktop environment KDE, tentu saja di sini akan banyak aplikasi tipikal KDE yang akan Anda jumpai. Di kategorisasinya juga sudah rapi ala-ala KDE. Dan bagi Anda yang mungkin baru mengenal desktop environment KDE, ya tampilannya seperti ini. Notifikasi dari sebelah kanan tentu mengingatkan Anda pada
Windows 10, tapi ini dengan versi yang lebih custom lagi. Ya, di bagian atas, di bagian application ada development. Ini akan berguna untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mendalami pemrograman C++, kemudian ingin membuat aplikasi C++ dengan menggunakan Qt Framework, maka Anda bisa menggunakan Qt Designer ini untuk membuat aplikasi. Ya, ada banyak perusahaan yang menggunakan Qt, meskipun secara popularitas di Indonesia tidak terlalu populer, tidak sepopuler Microsoft Visual Studio tentunya. Tapi tentu ini adalah opsi open source yang bisa Anda pertimbangkan untuk belajar. Kemudian untuk games, nothing is here, hanya ada Steam Runtime, yang artinya dengan Anda menjalankan ini, nanti Anda pun bisa menggunakan Steam untuk menginstal game-game favorit Anda. Dan kenyataannya memang di luar sana banyak gamer yang menggunakan Linux Manjaro untuk melakukan aktivitas gamingnya. Jadi tidak usah khawatir apakah bisa gaming di Manjaro, banyak yang menggunakannya. Kemudian dari sisi grafik secara bawaan di sini tidak ada yang spesial, hanya ada Gwenview untuk image viewer, Okular untuk membaca PDF, dan Scanlight untuk scanning image. Lalu dari sisi internet ini juga terlihat standar sekali, hanya ada Firefox yang umum, KiCad ini download manager jika Anda mengenal IDM, Internet Download Manager. Nah, di sini sudah ada KiCad, dan untuk mendownload file torrent ada QBittorrent, dan untuk email manajernya sudah ada Mozilla Thunderbird. Kemudian dari sisi multimedia di sini terbatas sekali, ada music player Cantata, kemudian untuk burning ke CD ada K3B. Lalu yang paling penting adalah keberadaan VLC, karena ketika sudah ada VLC di sini berarti multimedia codec sudah terinstall secara default, sehingga Anda bisa langsung menggunakan Manjaro KDE ini untuk menonton film atau mendengarkan musik tanpa harus menginstal multimedia codec. Setelah menginstal seperti yang ada di Linux Mint atau Ubuntu, Anda masih harus mengupdate-nya, tapi di sini sudah ada VLC sehingga bisa langsung Anda gunakan. Lalu untuk Focus Screen NG ini saya install untuk keperluan rekaman. Kemudian dari sisi Office, di sini hanya ada Okular, tadi sudah kita bahas. Kenapa tidak ada LibreOffice? Sebenarnya ada, tetapi itu hanya akan muncul manakala Anda sudah menginstal Manjaro ke sistem komputer Anda. Nanti saat proses instalasi berlangsung ada menu Office Suite yang bisa Anda pilih Office Suite Office software apa yang ingin Anda install. Apa itu LibreOffice, kemudian Free Office, atau tanpa menggunakan Office sama sekali, karena mungkin Anda akan menginstal WPS Office seperti yang biasa saya lakukan. Tapi biasanya saya akan tetap memilih LibreOffice di bagian Office Suite ini. Jadi untuk Office tidak ada masalah, hanya memang akan muncul ketika Anda menginstalnya di komputer langsung. Yaitu dari sisi Office. Kemudian di bagian setting di sini ada Add Remote Software untuk menambahkan atau menghapus aplikasi dari mode GUI tentunya. Kemudian sudah ada App Image Launcher jika Anda punya file app image. Lalu ada Manjaro Notifier Setting standar, software update. Ini akan selalu aktif karena Manjaro sangat cepat update-nya, dan sistem setting ini bawaan KDE. Lalu di bagian utility di sini tipikal yang ada di KDE, Arc ini untuk zip, rar dan sebagainya. HP Device Manager, KT, text editor bawaannya. Ya, cukup simpel sebenarnya, tapi secara fungsionalitas tentu bagus sekali. Kemudian kalkulator, Keyfind, Manjaro User Guide, Software Token, Spectacle untuk screen capture. Jadi ini secara umum adalah aplikasi-aplikasi yang memang ada di KDE. Tentu saja ketika Anda menginstal Manjaro KDE ini, Anda tidak terbatas dengan apa yang sudah ditawarkan secara bawaan. Anda punya opsi untuk menambah aplikasi baru dengan paling tidak dua cara. Yang pertama tadi dengan Add Remove Software, dan kemudian cara yang kedua dengan menggunakan terminal, karena The Power of Linux ada di terminal. Anda bisa menggunakan sudo pacman main s misalnya GIMP jika Anda ingin menginstal GIMP untuk melakukan editing gambar. Itu cara yang pertama. Kemudian
Tentu Anda bisa menggunakan add remove software di sini untuk menambah aplikasi melalui mode GUI, dan di sini sudah ada banyak aplikasi populer yang bisa langsung Anda install. Ya, misalnya game juga bisa Anda install dari sini, Inkscape sudah ada. Ini adalah software-software yang memang direkomendasikan oleh tim Manjaro, dan ketika Anda misalnya ingin menambahkan aplikasi dari package Our, Anda nanti bisa login sini, kemudian bisa mengaktifkan opsi install paket yang berasal dari Arch User Repository. Jadi seperti itu, Anda tinggal klik, kemudian proses instalasi akan berlangsung. Kemudian karena ini adalah desktop environment KDE, tentu tidak afdol kalau kita tidak membahas dari sisi kustomisasi, dan perlu saya sampaikan juga bahwa KDE adalah salah satu Linux yang memang memiliki kustomisasi yang sangat bagus, sangat fleksibel, sehingga di bagian sistem setting ini Anda bisa mendapati appearance, global themes yang bisa Anda pilih sendiri. By default ada Breath versi 2, ada Breeze, Breeze Dark, dan Oxygen. Dan kalau memang Anda mau, Anda bisa mendapatkan global theme baru di sini. Ya, misalnya Anda menginginkan tema yang mirip seperti Mac OS, di sini tinggal Anda cari saja. Ya, yang bling-bling seperti ini juga ada. Ya, ada banyak sekali. Ini tergantung koneksinya. Jadi caranya seperti itu. Kemudian Plasma Style ini untuk melakukan kustomisasi model tampilannya, tema tampilannya seperti apa. Application style juga bisa Anda pilih sesuai dengan selera Anda. Lalu KDE ini bisa banyak sekali kustomisasinya, bahkan untuk misalnya menghilangkan ini menu dari atas ini di apply, nah maka tanda tanyanya hilang. Jadi Anda bisa melakukan modifikasi close-nya, ingin ditaruh di kiri ala-ala macOS, itu bisa Anda lakukan dengan sangat fleksibel. Itu kemudian dari sisi system information, ya tadi sudah saya tunjukkan, ini adalah KDE Plasma versi 5.20, Qt version 5.15 dan sebagainya. Untuk wallpaper di sini Manjaro juga termasuk Linux yang punya ciri khas membawa banyak sekali wallpaper tipikal Manjaro, termasuk juga bawaan dari KDE itu sendiri. Di sini untuk yang Manjaro juga ada banyak, saking banyaknya ya Anda pun bisa bingung untuk memilih wallpaper, tapi tentu saja Anda bisa menggunakan wallpaper yang milik Anda sendiri agar tampilannya bisa lebih personal seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Dan sampai di sini apa kelebihan dari Manjaro KDE? Yang pertama tentu saja karena ini adalah Manjaro berbasis Arch, Anda akan mendapatkan Linux yang secara performa bisa saya katakan stabil. Kemudian dari sisi update ini juga sangat cepat update-nya. Lalu dari sisi penggunaan, Anda bisa menggantungkan atau bisa berharap banyak pada Manjaro KDE ini untuk daily driver Anda sehari-hari, karena secara fitur ini memang sangat minimalis, tetapi Anda bisa menambahkan banyak aplikasi dari add remove software, sehingga Anda bisa mengubah mesin Manjaro ini menjadi mesin untuk gaming dengan Steam, mesin untuk coding, atau mesin untuk editing. Karena kalau saya tidak salah baca, salah satu channel YouTube yang membahas Linux, yaitu Linuxscope, juga kalau tidak salah menggunakan Manjaro KDE untuk melakukan editing videonya. Jadi di luar sana banyak sekali orang yang menggunakan Manjaro versi KDE. Dan apakah Anda tertarik untuk menggunakannya? Ya silahkan saja Anda tinggalkan komentar di bagian bawah. Baik, begitu saja review yang biasa saya sampaikan untuk Manjaro versi KDE dengan nama kode Nibia versi 20.2 ini. Silahkan Anda bereksplorasi, silahkan Anda tentukan apakah Anda ingin menggunakan ini atau tidak. Baik, begitu saja saya akhiri video ini. Terima kasih atas perhatian diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.